Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Atika Harun dengan NIM 240508007 dari program studi Pendidikan Teknik Elektro angkatan tahun 2024. Pada video ini saya akan membuat serta mensimulasikan rangkaian penyiaran terkendali 3 fasa dengan SCR menggunakan software Basic. Sebagai dasar teori, jadi penyiarah merupakan rangkaian yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik AC menjadi tegangan searah DC. Pada penyiarah terkendali digunakan komponen SCR yang dapat diatur waktu penyalaannya. Melalui sinyal pada terminal gate dengan adanya pengaturan sudut penyutan alfa, besar tegangan DC di keluaran dapat dikontrol sesuai dengan kebutuhan. Pada sistem 3 fasa, sumber tegangan memiliki perbedaan sudut sebesar 120 derajat, sehingga menghasilkan daya yang lebih besar dan juga tegangan keluaran yang lebih stabil dibandingkan sistem 1 fasa. Kemudian ada alat dan bahan. Untuk rangkaian 13,5 gelombang, yang pertama itu ada laptop, kemudian ada software person dan juga SimView, sumber AC tegangan 3 fasa dengan settingan tegangan 380 volt dan juga 50 Hz. Untuk frekuensinya, kemudian ada 3 buah SCR, gate pulse generator, resistor 100 ohm, voltmeter dan juga ampermeter. Untuk rangkaian 3 fasa penuh kurang lebih sama, yaitu ada laptop, software person dan SimView, sumber AC 3 fasa dengan tegangan 380 volt dan juga frekuensi 50 Hz. Kemudian ada 6 buah SCR, 6 buah gate pulse generator, resistor 100 ohm, voltmeter dan juga ampermeter. Saya akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu, kemudian saya akan menjelaskan tentang rangkaian tersebut dan juga mensimulasikannya. Saya akan membuat rangkaian setengah gelombang terlebih dahulu, kemudian baru gelombang penuh ya teman-teman. Untuk penjelasannya nanti ada di akhir setelah saya membuat rangkaiannya. Biar tidak bosan, mungkin saya sambil mendengarkan musik ya. Ini untuk setengah gelombang terlebih dahulu.
rapikan ya teman-teman. Baik, untuk rangkaian penyarah 3,5 gelombang kurang lebih seperti ini bisa saya rapikan. Kemudian saya lanjut untuk rangkaian penyarah 3 fasa gelombang penuh. Kurang lebih sama ya teman-teman. Bedanya untuk gelombang penuh itu pakainya 6 gate 6 SCR ya sama 6 biji. Kemudian ada under meter, resistor, dan juga meter. Jangan lupa dengan groundnya ya teman-teman. Kita sambung-sambungkan dulu. Kita sambung-sambungkan terlebih dahulu. Kita sambungkan feednya ke thyristor dan juga voltmeternya ya teman-teman. Ini kita hubungkan masing-masing.
Ini untuk sumbernya. Dan juga volt untuk melihat sumber teganannya. Ini ada kesalahan, ini yang benar bukan disuruhnya. Nah, untuk rangkaian yang gelombang penuh kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti saya coba rapikan dulu, kemudian saya akan menjelaskan tentang rangkaiannya. Nah baik, ini setelah saya rapikan, rangkaian yang dibuat terdiri dari dua bagian utama, yaitu penyiaran setengah gelombang di bagian kiri ini, kemudian penyiaran gelombang penuh di bagian kanan. Pada bagian sumber digunakan sistem AC 3 fasa dengan perbedaan sudut 120 derajat. Perbedaan sudut ini menyebabkan tegangan antara fasa tidak nol secara bersamaan, sehingga dapat daya yang dihasilkan lebih stabil. Pada rangkaian setengah gelombang digunakan 3 SCR. Hal ini karena setiap fasa hanya memerlukan satu komponen pengendali. SCR berfungsi sebagai saklar yang dapat dikontrol melalui sinyal gate. Sinyal gate ini teman-teman. Sehingga waktu pengantaran arus dapat diatur. Pengaturan gate pada rangkaian ini tuh menggunakan selisih sudut 120 derajat. Nanti akan saya jelaskan. Sedangkan pada rangkaian gelombang penuh digunakan 6 SCR yang disusun dalam bentuk jembatan. Penambahan SCR ini memungkinkan arus mengalir lebih kontinu karena terdapat dua jalur arus yang aktif secara bersamaan. Untuk pengaturan gate pada gelombang penuh ini digunakan selisih sudut 60 derajat. Baik. Sebelum saya simulasikan, saya akan sedikit menjelaskan untuk set sudut penyelutannya. Jadi untuk rangkaian 3 fasa setengah gelombang, pada penyiaran 3 fasa setengah gelombang digunakan 3 SCR yang bekerja secara bergantian mengikuti urutan fasa. Karena jumlah SCR ada 3, maka selisih sudut penyelutan antar SCR adalah 120 derajat. Ini menggunakan rumus ini ya teman-teman. Jadi 360 derajat dibagi 3 sama dengan 120 derajat. Jika sudut penyelutannya sama dengan alfa, maka semisal kita gunakan sudut penyelutan 90 derajat. Jadi settingannya itu untuk gate 1 itu ada 90-100, kemudian gate 2 210-220, untuk gate 3-nya itu ada 330-340. Nah, pengaturan ini itu untuk memastikan setiap SCR mengantarkan arus secara bergantian sesuai fasa yang memiliki tegangan tertinggi. Kemudian untuk kita coba dulu saja ya, kita coba simulasikan untuk rangkaian 3 fasa setengah gelombang. Kita masukkan dulu, tadi ada di 456 dan juga 6. Ini untuk tegangan, ini tegangan sumbernya. Kemudian 13, 14, 15. Ini tegangan program. Dan juga kita lihat pull up-nya. Semoga berhasil. Ini ya teman-teman untuk hasilnya. Settingannya, astagfirullah, ini untuk settingan 120 derajat. Maaf ya teman-teman, saya lupa. Tadi untuk settingan 120 derajat. Jadi switching point-nya seperti ini. Kita coba ubah ke settingan 90 derajat ya teman-teman. Jadi untuk settingannya itu kalau 90 derajat 90-100 untuk gate 1, kemudian gate 2 nya itu ada 210 220. Untuk gate 3 nya itu ada 330 340. Baik, kita coba lihat ya teman-teman. Ya, dapat dibedakan ya dengan settingan yang 120 derajat tadi.
untuk setting perubahan. Kita coba lagi untuk settingan 60 derajatnya. Ini ada 60 derajat, kemudian 70, 180, kemudian 190, kedua dan ketiganya 300, 310. Kita coba simulasikan. 4, 5, 6, 13, 14, 50, 13, 14, 15, oke. Dan juga view. Hasilnya seperti ini ya teman-teman untuk settingan 60 derajat. Oke, kita lanjut untuk settingan yang gelombang penuh. Untuk gelombang penuh sama seperti setengah gelombang tadi, bedanya kita gunakan 6 SCR dan juga 6 gate. Untuk settingannya seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu untuk sumbernya 360 volt, kemudian frekuensi 50 Hz, dan juga resistornya itu 100 ohm. Nah, untuk sudut penyulutannya yang 380, untuk sudut penyulutan 3 fase gelombang penuh itu pada rangkaian gelombang penuh digunakan 6 SCR yang disusun dalam bentuk jembatan. Penyulutan dilakukan setiap 60 derajat sehingga dalam satu periode terjadi perpindahan konduksi yang lebih sering. Jadi menggunakan rumus 360 derajat dibagi 6 sama dengan 60. Jika sudut penyulutannya alfa, maka seperti ini ya hasilnya ya teman-teman. Jadi semisal kita pakai contoh nanti di sudut 60 derajat. Nah, untuk gate 1 itu settingannya 60 70, kemudian gate 2 120 130, gate 3 180 190, gate 4 240 250, gate 5 300 310, gate 6 0 dan juga 10. Dengan penyulutan yang lebih rapat, arus yang mengalir menjadi lebih kontinu sehingga tegangan keluaran lebih stabil. Kita coba simulasikan ya teman-teman. Ini kita coba di gate 1, kita di berapa ya, 90 aja deh ya, 90 berarti 100. Kemudian untuk gate 2 itu 180, 150, 160. Gate 3 210, maaf ya teman-teman, belum saya ganti, 220, 220. Gate 4 itu ada 270, 280. Gate 5 itu ada 300, kemudian 340. Dan gate 6 ada 30 dan juga 40. Seperti itu ya teman-teman. Kita coba simulasikan. Gate 1 maaf ya teman-teman, terjadi kesalahan. Ini 90 harusnya. Ini kita coba di 1 2 3. 1 2 3 4.
Nah, ini untuk hasil yang 90 derajat. Nanti saya akan tampilkan setelah ini setengah gelombang dan gelombang penuh untuk hasilnya urut dari 120, 90, 60 dan juga 30. Ini tadi kan 90 ya, berarti kita lanjut ke 120. 120 itu berarti 120, 130 ya. 130. Kemudian 180, 180, 190. Kemudian ada 240, 250, 300, 310, dan juga 10, ke 5, ke 6 nya itu 67. Ini untuk hasil gelombang penuh dengan sudut penyelurutan 120 derajat. Kita lanjut ke 60. Berarti ini 60, 70, kemudian 120, 130, ketiganya 180, 190, keempatnya 240, 250, 300. Dan juga 10. Ini merupakan hasil gelombang penuh dengan sudut penyelurutan 60 derajat. Lanjut untuk 30, berarti itu satuannya 30, 40 untuk gate 1. Kemudian ada 90, 100. Ketiga itu ada 150, 160. Gate 4 itu ada 210, 220. Gate 5 itu ada 270, 280. Gate 6 itu ada 230, 300. Ini merupakan hasil gelombangnya ya teman-teman. Seperti yang sudah jelaskan tadi, dengan mutar lebih rapat, arus dan juga mengalir menjadi lebih kontinu sehingga tegangan luar lebih stabil. Kemudian untuk setengah gelombangnya kita mulai dari 120. Gate 1 itu berarti ada 120, 130. Ketiga itu ada kedua itu ada 120,
240, 250. Kemudian ketiganya itu ada 0 dan juga 10. Kita lihat 13, 14, 15 dan juga beratnya. Ini dapat lihat di teman-teman, ini untuk tegangan sumber tegangannya, ini untuk tegangan keluaran, dan ini untuk arus kebebannya. Ini untuk sudut penyulutan 120 derajat. Kita lanjut untuk sudut penyulutan 90 derajat. Itu ada 90, 100 untuk gate pertama. Kemudian gate kedua 210, 220. Ketiga ada 330, 350. Ini untuk hasil gelombang keluarannya. Kemudian untuk 60 berarti ada 60, 70 untuk gate 1. Kemudian 180, 190 dan juga 310. Ini untuk hasil keluarannya. Kemudian yang terakhir yaitu ada 30 40 untuk gate 1. Kemudian 150, 160 untuk gate 2 dan juga 270, 280 untuk gate 3. Nah, untuk gelombang keluarannya seperti ini. Nah, untuk cara kerja rangkaiannya tadi kan pada penyerang setengah gelombang hanya satu SCR yang aktif dalam satu waktu. Jadi SCR yang aktif adalah yang terhubung dengan fase yang memiliki tegangan paling tinggi, sehingga tegangan keluaran berubah DC pada denyut dengan 3 pulsa dalam satu periode. Sedangkan pada penyerang gelombang penuh, 2 SCR dapat aktif secara bersamaan. Pergantian kondisi terjadi setiap 60 derajat, sehingga menghasilkan 6 pulsa dalam satu periode. Hal ini itu membuat tegangan keluaran lebih halus dan mendekati DC ideal. Ini teman-teman untuk rangkaian saya tadi setengah gelombang dan juga gelombang penuh. Nah, untuk pengaruh sudut penyulutan sendiri, sudut penyulutan sangat berpengaruh terhadap tegangan keluaran. Ketika sudut alfa kecil, SCR menyala lebih awal sehingga sebagian besar gelombang AC diteruskan ke beban. Sebaliknya, ketika sudut alfa diperbesar, SCR menyala lebih lambat sehingga hanya sebagian kecil gelombang yang diantarkan. Akibatnya tegangan DC rata-rata menjadi lebih kecil. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi penyiaran terkendali 3 fase menggunakan SCR, diperoleh bahwa tegangan keluaran dapat dikontrol melalui pengaturan sudut penyulutan alfa. Bentuk gelombang tegangan sumber tetap berupa AC 3 fase dengan selisih sudut 120 derajat, sedangkan tegangan keluaran berubah menjadi DC berdenyut sesuai dengan jenis rangkaian dan sudut penyulutan yang digunakan. Pada penyiarah setengah gelombang, tegangan dan arus beban masih tidak kontinu sehingga menghasilkan ripple yang cukup besar. Sedangkan pada penyiarah gelombang penuh, gelombang keluaran lebih rapat dan arus mengalir lebih kontinu sehingga tegangan menjadi lebih stabil. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan juga bisa dimengerti. Mohon maaf sekali masih banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam melakukan simulasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.